Sementara itu, gempa di Filipina berdampak di Indonesia. Kenaikan muka air laut sempat terpantau di sejumlah daerah Indonesia Timur pasca gempa kuat di Filipina. Namun BMKG memastikan tidak ada lagi potensi ancaman tsunami yang membahayakan masyarakat setelah dilakukan pemantauan secara intensif. Gempa bumi magnitudo 7,7 yang mengguncang wilayah Mindanao, Filipina pada Senin pagi sempat memicu peringatan dini tsunami di sejumlah wilayah Indonesia. Gempa terjadi pukul 6.37 waktu Indonesia bagian Barat dengan pusat gempa berada di laut sekitar 244 km barat laut Pulau Karatung, Sulawesi Utara pada kedalaman 47 km. Berdasarkan analisis BMKG, gempa ini termasuk gempa dangkal akibat aktivitas subduksi lempeng dengan mekanisme sesar naik. Dampaknya, terjadi kenaikan muka air laut di sejumlah wilayah Indonesia Timur. Beberapa di antaranya terpantau di Loloda, Ulu Siau, Malangwane, Tahuna, Paleleh, Tanjung Sidupa, Bitung, dan Ternate. Gelombang tertinggi tercatat di Talengan dengan ketinggian mencapai 0,75 meter. Selain memicu kenaikan muka air laut, gempa juga dirasakan kuat di sejumlah daerah seperti Miangas, Malangwane, Siau, Gulandang, Morotai, Halmahera Utara, dan Manado. Hingga pukul 10 pagi waktu Indonesia bagian Barat, BMKG mencatat 20 gempa susulan dengan magnitudo terbesar mencapai 6,7. Masyarakat diimbau tetap berhati-hati dan memeriksa kondisi bangunan sebelum kembali beraktivitas. Setelah melakukan evaluasi menyeluruh terhadap data observasi dan hasil pemantauan lapangan, BMKG memastikan tidak ada lagi kenaikan muka air laut signifikan yang berpotensi membahayakan masyarakat. Karena itu, status peringatan dini tsunami resmi berakhir. Pada seluruh masyarakat Indonesia, BMKG bekerja keras 24 jam, kita bersiaga dengan memasang ribuan sensor yang ada di seluruh Indonesia agar informasi-informasi terkait gempa dan kemudian potensi tsunami-nya itu dapat kami sampaikan secepat mungkin kepada masyarakat luas. Kepada masyarakat diminta untuk tenang, terus waspada, dan mengantisipasi memitigasi terjadinya gempa dan tsunami ini dengan dapat menerapkan struktur bangunan yang tahan gempa, ya, dapat berkonsultasi kepada para ahli, kepada perguruan tinggi setempat, kepada kantor-kantor BMKG yang tersebar di 191 lokasi di Indonesia untuk dapat mendiskusikan bagaimana kita mengantisipasi, memitigasi bencana gempa dan tsunami. Ketika warning diberikan, kami terus memantau kepada masyarakat ketika terjadi gempa signifikan seperti yang terjadi pagi ini, diminta untuk menjauhi perairan, baik itu laut maupun sungai, untuk menghindari terjadinya korban jiwa. Demikian, dan kemudian jangan lupa untuk menerapkan SOP ketika terjadi gempa, dapat melindungi diri, keluarga, dengan early action, kita harapkan terjadilah zero victim, atau tidak terjadi korban yang akibat gempa dan tsunami yang terjadi saat ini. Terima kasih. Dengan kesiapsiagaan yang baik, serta kepatuhan terhadap prosedur penanganan darurat, dampak yang ditimbulkan oleh gempa bumi dan tsunami diharapkan dapat ditekan semaksimal mungkin. Tim Liputan Eljon Media melaporkan.